Oke, hari ini kita melaksanakan seminar hybrid, yaitu campur antara offline dan online, yaitu seminar tentang Koperasi Ikatan Dokter Indonesia. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Ikatan Dokter Indonesia adalah salah satu organisasi yang nirlaba, di mana butuh salah satu unit usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan anggota. Nah, salah satunya kita dengan melewati atau menggunakan koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dijalankan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama. Hal yang unik dari koperasi yaitu selain berperan sebagai lembaga ekonomi, terdapat pula dimensi sosial dan pendidikan. Banyak keuntungan dalam berkoperasi, antara lain untuk scaling up usaha, memudahkan akses usaha, kemudian sesuai dengan konsep koperasi, yakni sharing cost and benefit. Ini adalah awal, karena setelah ini kami mengamanahkan atau menugaskan kepada bidang pusat sejahtera, istilah kita selalu bilang bidang sejarah Pak, untuk segera menunjuk atau membuat pilot project minimal di 10 wilayah atau cabang di seluruh Indonesia untuk kita jadikan pilot project dan benar-benar kita tentir. Makanya nanti kita akan meng-hire teman-teman dari profesional koperasi yang memang sudah pernah mendirikan koperasi, koperasinya berjalan dan kreditnya bagus, sehingga kita nggak setengah-setengah dapat ilmunya. Karena selama ini boleh dibilang kalau kita bicara terkait dengan koperasi itu dari kita untuk kita dan hasilnya juga untuk kita, walaupun ada apa dari kita sendiri. Kita kedokteran, ilmu belajar koperasi setengah-setengah, kemudian mendirikan koperasi, koreksinya kita sendiri yang ilmunya juga setengah-setengah. Nah, kali ini kita pengen benar-benar profesional mengelola koperasi tersebut, sehingga akhirnya kita bisa benar-benar memberikan manfaat dan benar-benar masing-masing cabang atau wilayah mempunyai koperasi. Nah, sebagai sarannya ya. Nah, Koperasi Ikatan Dokter Indonesia memang di beberapa wilayah dan cabang sudah pernah dilaksanakan atau sudah pernah didirikan. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada saja kendala dan juga kesulitan. Nah, oleh karena itu kami dari Pusat Pengembangan Usaha dan Kesejahteraan Anggota PBID berusaha untuk merevitalisasi kembali koperasi-koperasi yang mungkin sudah lama atau bisa dinyatakan mati suri, ataupun juga kita juga akan membantu bagi teman-teman sejawat pengurus yang ada di wilayah maupun di cabang yang akan melaksanakan atau menggelar koperasi, kita fasilitasi untuk kita bantu supaya sampai berdirinya dan pelaksanaannya. Izin Bapak dan Ibu dokter sekalian, pada slide saya yang pertama itu kami menjelaskan terkait dengan dasar hukum yang harus dipahami koperasi. Jadi sampai dengan saat ini peraturan yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Nah, kemudian di situ bahwa kami di sini kami menginginkan pemahaman terhadap peraturan tersebut itu bisa benar-benar dipahami bagi Bapak dan dokter sekalian yang ingin mendirikan koperasi. Jadi ada seminar kali ini lebih bertajuk kepada sebetulnya kesiapan kita, bagaimana cara mempersiapkan untuk mendirikan koperasi itu sendiri, dan kalau sudah berdiri bagaimana cara merevitalisasi yang sudah mati suri, serta baik yang sudah berdiri pun juga kita harap untuk dapat pengelolaan yang jauh lebih baik. Jadi ketika masih kuliah, waktu itu saya kepikiran itu tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar, di mana waktu itu pendiri bangsa kita itu menyatakan bahwa bentuk perekonomian yang paling tepat adalah sebenarnya koperasi. Hari ini kita kedatangan ada 4 narasumber sebetulnya. Narasumber pertama yaitu langsung dari Menteri Koperasi, ya Pak Teten Mas Duki. Cuman beliau sebelumnya telah mengkonfirmasi untuk hadir, akan tetapi ada hal urgent yang harus dihadiri sehingga beliau berhalangan dan hadir secara online. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, besar harapan saya agar ragam kepentingan anggota IDI dapat difasilitasi melalui koperasi, baik melalui penguatan koperasi existing
maupun pembentukan koperasi baru. Namun, yang perlu saya tekankan di sini harus mengutamakan keberlangsungan usaha dan kelembagaan koperasi. Terakhir, selamat menyelenggarakan seminar Koperasi Ikatan Dokter Indonesia. Semoga melalui kegiatan ini dapat memotivasi anggota IDI untuk berkoperasi. Nah, yang kedua narasumbernya adalah dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Indonesia, Dr. Muhammad Adib Humaydi. Beliau nanti langsung menyampaikan materinya tentang bagaimana pengembangan kesejahteraan, dan sebetulnya beliau juga mengkonfirmasi untuk hadir, akan tetapi karena beliau ada acara urgent juga di wilayah Sumatera Barat, oleh karena itu beliau diwakilkan oleh Sekjen PPID Dr. Ulul Albab. Video tadi, dan tentunya ini forum yang memang sudah kita agendakan cukup lama. Tapi mohon maaf, tidak bisa hadir secara fisik ya, Dr. Ipul, Dr. Yani, Dr. Arya, Dr. Landung, tapi saya yakin tidak akan mengurangi daripada semangat yang muncul di dalam apa yang kemudian kita ingin sampaikan ya. Cita-cita yang sebenarnya cita-cita sudah lama ini. Cita-cita yang sudah lama ya. Tetapi kemudian kita mencoba untuk lebih membuat sistematikanya. Sistematis sekaligus yang paling penting ya, ini tentunya juga kami hadirkan narasumber adalah bagaimana mengcoaching teman-teman sejawat dokter, terutama yang ada di IDI cabang, untuk bisa kemudian membuat sebuah langkah-langkah upaya entrepreneurship atau bisnis kesehatan dalam tanda petik dengan menggunakan lembaga yang mungkin lebih bisa masuk sesuai dengan visi misi daripada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, itu adalah koperasi. Ketiga itu dari Ibu Avanti Dia. Beliau langsung dari Kementerian Koperasi, Deputi Koperasi Perkoperasian. Beliau yang sepertinya memang harus kita undang dan untuk memaparkan kembali seperti apa sih legalitas dan bagaimana sistem cara pendirian, tata laksana, dan juga bagaimana pengelolaan yang baik tentang koperasi sesuai dengan standar perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Itu yang ketiga. Diingatkan sekali lagi, notaris nanti akan mendampingi. Kami punya daftar notaris yang sudah dilakukan pelatihan perkoperasian. Nanti Ibu bisa menghubungi saya akan teruskan, atau sudah punya. Nah, perlu diperhatikan itu. Jadi duduk bareng beserta para nama-nama pendiri, duduk bersama-sama di sini untuk lebih mengidentifikasi ini. Mungkin kalau dokter emang dokter ya tulis aja seperti itu, dan itu terkunci seperti itu. Nah, untuk yang keempat, materinya kita datangkan dari coach bisnis coach, yaitu Pak Edi Nugroho, yang beliau ini merupakan salah satu pilihan kita untuk nantinya akan kita perbantukan menjadi salah satu coach. Nah, jadi coach untuk bisnisnya. Koperasi itu kan untuk pendirian, mekanisme administrasinya dihadirkan dengan Ibu Avanti. Nah, nantinya untuk pelaksanaan tata kelola dan sebagainya, pengembangan usahanya, kita hadirkan dengan Pak Edi Nugroho tadi sebagai coachnya. Dan kemudian apalagi setelah strategi, kemudian gerakan itu berhasil ketika kemudian dia bisa luas menghadapi tantangan-tantangan perubahan. Dan yang penting adalah dukungan dari pihak-pihak luar. Salah satunya adalah pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM. Dan sekarang sudah dukungan itu sudah ada dengan dibukanya gerakan ini. Nah, ini salah satu ya yang sebelum kita bisa bicara tentang koperasi, tentang usaha koperasi itu, tentang menjalankan usaha secara profesional. Saya lihat antusiasmenya sangat menarik ya, sangat baik sekali, baik dari offline maupun online, baik yang tamu undangan yang kita undang secara langsung di live di lokasi maupun juga yang online hadir lewat Zoom meeting. Yang pertama memang kebanyakan kasusnya adalah sudah ada koperasinya, akan tetapi pengelolaannya agak kurang baik. Itu menjadi kendala. Terus yang kedua, kebanyakan sih memang dari teman-teman sejawat
juga ada yang memang belum pernah ada koperasinya dan beliau hanya baru akan mendirikan koperasi. Itu juga masih bingung-bingung sebetulnya unit usaha yang pas itu apakah benar dengan koperasi atau dengan yang lain. Saya lihat tadi seperti itu. Gini Bu, ya. Kemudian Memang banyak kendala kalau hal yang seperti itu ya, koperasi mati suri. Ya kalau jelas yang kurusnya siapa dulu, yang surat-suratnya juga di mana nggak tahu kan. Iya. Ya, udah lama. Nah, saya tuh ingin tahu, ini koperasi benar udah nggak terdaftar lagi, apa masih kalau ada aplikasinya minta tolong kasih aplikasinya. Lalu kalau masih terdaftar, kalau ini pengurusnya sudah jelas, aktenya sudah di mana nggak ketahuan siapa yang megang siapa gitu kan. Nah, kalau kita membuat yang baru, apakah ada prosedur pembubarannya? Sepertinya kalau perusahaan misalnya adakan pilot, ya udah habis perusahaannya dan bikin yang baru lagi. Apotik atau importir alat-alat dan sebagainya, kita itu merupakan harus merupakan perusahaan yang PKP, perusahaan kena pajak ya. Apakah koperasi ini bisa diangkat juga sebagai PKP? Apakah kalau sudah PKP dia tetap dikenakan PPh-nya sesuai dengan UMKM gitu? Karena kalau memang bisa seperti itu ya ini cukup menarik sekali menurut saya ya. kegiatan bisnisnya dari persus tentang SOP dari setiap pengurus, persus tentang rapat anggota. Di situ lebih ditekankan. Detail seperti itu mengamankan seluruh pengurus. Seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, ini nanti jadi lingkaran setan begitu kan. Kalau bilang kita mau profesional kita nggak sanggup, kemudian tunjuk manajer atau pengelola begitu. Jadi memang begini, yang perlu difahami ya tadi saya tujuan, tadi kemudian dibuat bisnis modelnya dulu. Nah, bisnis modelnya itu seperti apa? Sukses selalu buat bidang sejahtera. Saya nggak mau bidang usaha dan kesejahteraan, saya selalu bilang bidang sejahtera walaupun pusat sebenarnya. Karena tugasnya adalah bagaimana caranya Deipul dan kawan-kawan, Mbak Yani, Dr. Arya, Mbak Iin, Dr. Nanung, Dr. Yesi itu bisa membuat ID sejahtera, terutama anggota ID-nya sejahtera. Terima kasih. Untuk rekan-rekan sahabat sekalian, mari kita berkoperasi dan ikut berpartisipasi aktif tidak hanya dalam pendirian tetapi juga pengelolaan koperasi. Mari kita kawal koperasi agar tetap bisa bermanfaat dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan dokter di Indonesia.